Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai coba berdiri semuanya. Jadi, ya. Keluar bangku. Jadi, ya. Kalau bisa siang ada meja seperti ini ya. Kita tadi kalau nggak usah pulang-pulang ya. Oke, yang merasa aku sukanya belajar di luar kelas. Ada nggak? Senang belajarnya kalau praktek. Mana? Maju. Kalau yang yes, maju selangkah 5. Bisa? Aku sukanya olahraga. Aku sukanya menulis. Aku sukanya menonton TV. Yang sukanya menggambar. Ayo. Yang terus kedepannya kalau sampai mau itu apa ya? Yang sukanya menolong teman. Aku sukanya bangun siang. Sukanya apa ya? Tampil ke depan. Tampil ke depan. Suka nggak? Ada yang suka? Enggak. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Tugas semuanya. Sebelumnya cari pasangan temannya yang terdekat aja. Jadi menebak ini. Oke. Ya, sudah siapa? Jangan benar. Nanti bukan dicek sama temannya kalau benar. Apa? Ada? Tadi pasangan ada? Oke. Pasangannya udah ada? Oke. Satu. Hobi temanmu itu apa? Hobinya apa? Hobi itu kesukaan. Oke. Jangan pakai masih tulis. Nanti benar nggak sih, gitu kan? Jangan kelihatan jawabannya. Hiro mana? Baca namanya. Jadi saling paham. Jadi Hiro ini seperti kan? Ini jawaban yang baik. Udah? Nomor 2. Berapa nomor sepatu kamu itu? Nomor 3. Berapa usia umur temanmu itu?
Lanjut, belum tahu pokoknya. Temanmu itu suka musik genre apa? Hip hop atau jadi dan itu boleh apa sih? Kita sebenarnya jika suka kamu, iya, beda. Mau lagi kan pertanyaannya? Temanmu itu SMP-nya asal dari mana? SMP asal dari setelah kayak ya. Temanmu itu suka warna apa? Ya, makanya kamu nebak. Kalau usah benar nggak? Warnanya itu apa? Oh ini. Istilahnya tuh kamu itu sering pakai apa warna itu nggak gitu. Oke, ya. Nah sekarang kita benar nggak? Kalau yang benar kasih checklist. Yang benernya mana? Udah nggak? Yang kedua, siapa yang temannya benar? Yang ketiga, yang jawabannya benar? Yang keempat, selanjutnya berarti ini dari sini kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Dari teman apa? Apa yang kalian tidak suka? Teman yang tidak suka. Terus jadi ternyata teman kita beda-beda ya. Jadi potensinya aja beda-beda ya. Ada yang suka musik, ada yang suka apa lagi? Nonton dan sebagainya benar. Jadi dari sini kita bisa lihat, bisa kita mengenali potensi teman kita dan kita ya benar karena kita mencek kita tahu kita kayak gini gitu ya benar. Nah, sama dengannya dengan belajar. Juga yang kalau yang belajar juga beda nggak? Benar ya? Ada yang harus lihat, harus mendengar benar. Nah, oke sebelum ke situ nanti mulai
memberikan sedikit tentang harus mengenali potensi diri. Nah, sebelum mengenali yang lain, harusnya kan pengen mengenali yang lainnya, dengan itu kita bisa mengenal yang lain. Jadi harus kenali dulu kita sendiri. Kita tuh kayak gimana, kita seperti apa, ya. Terutama untuk gaya belajar kita, karena kita akan belajar di sekolah ya, di kelas. Jangan sampai salah kaprah dengan gaya belajar kita, ya. Kitanya gaya belajar ini, tapi metodenya salah, gitu ya. Nah, oke. Sebelum jauh ke materi tentang gaya belajar, mulai mau berikan asesmen dulu. HP-nya sekarang siapin. Jadi, pintar, sorry, apa yang bilang? Gaya belajar. Dibuat atau dibuat? Apa sih itu? Apa mas? Spasi asli. Gak usah gitu ya, coba-coba. Gak usah spasi juga nggak apa. Gak usah spasi juga nggak apa. Coba pokoknya kita kayak belajar terus gitu aja, coba keluar nggak? Ya. Ada? Dikali? Oke. Ada tinggal ikuti tes mulai. Nah itu. Ya. Ya. Bawahnya. Kalau sudah mulai, kerjakan. Nanti kalian bisa tahu apa sih gaya belajar kalian apa. Waktu MPLS kasih kenalan. Guys, soalnya. Spasi itu udah semuanya. Enggak, harus sekali juga. Saya sekarang sekolah duluan. Nanti hasilnya di screenshot ya. Nanti kita lapor ke wali kelas gitu. Oke lah, karena banyak ini ya. Nah, ada dari siapa? Oh, siapa? Ini screenshot. Oke. Siapa ini namanya enggak? Lutfia. Lutfia udah ya. Hasilnya apa Lutfia? 2. Visual 36% dan kinestetik 43. Strength-nya jadi gaya belajarnya Lutfia itu visual dan kinestetik. Yang kayak gimana visual? Ada yang tahu? Coba bisa baca ini apa visual ini? Ada ya? Coba bacain hasilnya. Iya. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan sama atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memberi telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyebut dan melakukan. Namun di sisi lain juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar kamu akan lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna gambar peta, diagram dan belajar dari apa yang dilihat. Nah itu ya. Dan kita katanya jadi harus mempraktekkan
langsung seperti kayak bermain peran ya. Misalkan gimana sih kalau bullying itu nggak paham ya, bullying kalau diterangin nggak paham, berarti harus ada temannya yang mempraktekannya, siapa yang pelaku bullying, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi saksi. Oh kayak gitu bullying itu ya guys, jadi harus melihat mempraktekkan secara langsung ya. Kalau terus yang siswa itu harus dengan melihat dan gambar kayak fokus gitu ya, melihat grafik, melihat peta. Jadi kalau belajar itu harus dimain mapping, implement mapping. Jadi peta pikiran bikin ya, misalkan tentang bullying. Gini, apa aja bullying? Macam bullying, bullying terbang, bullying apa warna ini kayak gini ya. Nah itu ya, yang visual jadi bisa menangkap lebih cepat pelajaran. Jadi kalau yang visual itu jangan kasih ceramah, gitu ya. Dia akan bosan dan tidak akan menyerap pelajarannya ya. Nah itu strategi untuk pembelajaran yang visual dan kinesthetik. Ada yang auditorial itu yang lebih kepancar apa? Pendengaran apa? Tidak ya? Apa? Ya auditor sama auditorial. Nah itu lebih ke panca pendengaran, panca pendengaran untuk telinganya. Dia biasanya lebih dominan untuk senang mendengarkan guru ceramah. Ya harus detail, itu baru dia biasa paham. Kalau disuruh baca dia nggak akan paham. Baca kalau satu malah bisa paham kalau yang auditor. Ya. Sama rumah itu dominan di auditorial hampir 100% ya. Jadi harus mendengarkan aja ya. Mendengarkan dosen menerangkan, terus kalau orang ngobrol jadi menyerap informasi yang orang lain katakan gitu ya. Melihat berita dia senang karena dia mendengar beritanya apa gitu. Jadi lebih kayak visual ke indera penglihatan ya. Jadi nah itu. Jadi kalian harus memahami sebelum pembelajaran dimulai itu aku kayaknya gini. Nanti ke guru yang bersangkutan kalian minta aja Bu, bisa nggak? Kayak begini minta aja ya, saya nggak paham kalau di gitu ya. Bisa nggak apa caranya begini, minta aja nggak apa-apa ya. Ya kalian lebih maksimal di kelas ya. Itu saja yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi ada. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.